Halo, apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa sehat dan dilancarkan rezekinya. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film The Billionaire, sebuah film Thailand yang sangat menginspirasi. Diangkat dari kisah nyata tentang sebuah perjuangan, proses seorang anak muda yang membangun usaha hingga menjadi seorang miliarder. Bagaimanakah alur ceritanya? Selamat menonton. Pemuda ini bernama Top Itipat. Dia sedang berada di bank menemui manajer bank. Dia sedang mengajukan sebuah pinjaman untuk digunakan membangun pabrik. Manajer bank itu awalnya tidak percaya dengan Top karena tampangnya yang masih bocah. Lalu kemudian Top mencoba meyakinkan manajer bank itu. Top menceritakan awal mula kisahnya. Top saat itu masih menempuh sekolah SMA. Saat pelajaran komputer di saat siswa lainnya sedang sibuk dengan pelajaran, Top malah sibuk bermain game dengan salah satu temannya. Dalam game itu ada sebuah player dari Singapura ingin membeli sebuah item langka milik Top. Pembeli itu meminta nomor rekening milik Top. Saat sepulang sekolah, Top menemui pamannya dan meminjam buku tabungan milik pamannya. Dia lalu membuka game itu lalu mengirimkan nomor rekening pamannya ke player dari Singapura itu. Top dan pamannya pergi ke bank untuk mencairkan uang tersebut. Top sangat senang sekali karena bisa mendapatkan uang dari sebuah game. Berjalannya waktu, Top berhasil mengumpulkan banyak uang dari menjual item-item di dalam game tersebut. Karena merasa menjadi orang kaya baru, gaya hidup Top pun berubah. Dia tanpa berpikir panjang membeli sebuah mobil di dealer, lalu membawanya ke sekolah. Saat berada di sekolah, hanya tamu dan guru saja yang diizinkan untuk memarkir mobilnya. Mendengar itu, Top menyogok satpam sekolah untuk bisa memarkir mobilnya. Kepala sekolah memanggil Top dan memarahinya. Kepala sekolah itu mengatakan kalau apa yang dilakukan Top itu perbuatan yang salah. Lalu kepala sekolah membandingkan Top dengan saudaranya yang berprestasi dan mendapatkan pekerjaan yang bagus di China. Saat pulang sekolah, banyak siswa mengerubungi mobil milik Top, termasuk sang pacar yang cantik. Dia bangga karena Top bisa punya mobil sebagus ini. Top lalu mengajak pacarnya untuk berjalan-jalan dengan mobilnya. Dia berhenti di sebuah pasar malam, membeli kacang Thailand dan jajanan lainnya. Kemudian dia pulang sampai larut malam. Namun ayah dan ibunya telah menunggu Top di dalam rumah. Ayah dan ibunya memarahi Top karena gaya hidupnya yang menghambur-hamburkan uang. Lalu sang ibu menuduh Top mendapatkan uang dari bermain judi bola. Namun Top sudah menjelaskan berulang kali kalau dia mendapatkan uang dari game online. Namun orang tuanya tidak percaya. Apalagi di zaman itu masih belum masuk akal kalau bisa menghasilkan uang dari sebuah game. Sang ayah memperingatkan Top untuk fokus pada pendidikannya. Orang tuanya marah karena khawatir dengan masa depan Top kalau hanya digunakan untuk bermain game dan berfoya-foya saja. Namun Top tetap tambeng dan tidak memperdulikan nasihat orang tuanya. Dia tetap bermain game setiap hari sepanjang malam. Top dimarahi ayahnya karena gagal masuk ke universitas negeri seperti yang orang tuanya inginkan. Top mengatakan dia akan masuk ke universitas swasta dengan biaya dari uangnya sendiri. Kedua orang tuanya terlibat perdebatan karena sang ibu membela Top. Top sedih melihat kedua orang tuanya yang bertengkar itu. Top sadar kalau kondisi ekonomis keluarganya sedang tidak baik-baik saja. Ditambah lagi tabungan Top dari game online sudah mulai habis karena gaya hidup Top yang suka foya-foya. Top membuka lagi akun gamenya untuk mendapatkan uang lagi. Namun sayangnya akun Top terkena suspend, jadi sementara ini dia tidak bisa lagi mendapatkan uang dari game. Lalu Top terpikir untuk berjualan DVD. Dia menghampiri penjual DVD dan meminta untuk harga termurah karena akan dijual kembali. Penjual pun setuju dan Top pun membeli 50 DVD Cina untuk dijual kembali. Ibunya marah karena bukannya menggunakan uang untuk keperluan kuliah, malah dipakai untuk membeli DVD. Saat Top mempresentasikan DVD kepada ibu dan pamannya, ternyata DVD itu rusak dan tidak dapat dipakai. Top mengembalikan DVD itu kepada penjual dan memarahinya. Si penjual tidak peduli karena barang yang sudah dibayar tidak bisa dikembalikan. Top semakin marah dan tanpa sengaja memecahkan etalase toko milik penjual. Penjual itu kemudian marah balik dan menampar Top.
Top yang ketakutan langsung melarikan diri. Top tidak tahu apa yang harus dilakukannya lagi. Dia melihat ayahnya di jalan dan memberikan tumpangan kepada ayahnya. Sang ayah memberikan nasihat kalau berbisnis itu tidak semudah yang dikira. Apalagi untuk anak semuda Top. Bahkan untuk yang dewasa saja berbisnis itu tidaklah mudah. Lalu sang ayah memberikan 2 gepok uang agar Top bisa melanjutkan kuliahnya. Karena gengsi, Top menolaknya dan mengatakan dia bisa membiayai kuliahnya sendiri. Pada malam harinya saat kedua orang tuanya tertidur, Top mengambil kalung jimat milik ibunya. Di Thailand kalung jimat memang dihargai sangatlah mahal. Dia menggadaikan kalung itu di salah satu toko. Pemilik toko itu kemudian memeriksa keasliannya, lalu setuju untuk membayar 100.000 baht kepada Top. Akhirnya Top bisa juga masuk kuliah dengan uang kalung jimat itu. Top masuk ke dalam kelas mendengarkan kuliah dari dosennya, tetapi Top sangat bosan berada di dalam kelas. Dia meminta kepada teman di sampingnya untuk merekam semua kuliah dari dosen. Lalu tanpa basa-basi dia pergi di tengah pembelajaran. Kemudian dia menghampiri pacarnya untuk pergi makan kepiting. Namun sang pacar tidak bisa menemaninya karena sedang sibuk belajar. Top akhirnya pergi keluar sendirian. Di tengah jalan dia melihat sebuah pameran mesin produksi makanan. Dia mampir dan melihat-lihat apa yang bisa dilihatnya. Dia tertarik dengan sebuah mesin pemanggang kacang kastanya. Lalu dengan impulsif dia langsung membelinya tanpa berpikir panjang. Saat membawa mesin itu pulang, orang tuanya memarahinya. Sang ayah bertanya berapa dia membelinya, dan ternyata Top membeli mesin itu di atas harga pasaran, padahal di toko lainnya dijual jauh di bawah harga itu. Lagi-lagi sang ayah kecewa dengan apa yang dilakukan Top. Top masih belum berubah, dia masih impulsif dan gegabah dalam setiap mengambil keputusan. Namun Top percaya diri dan yakin akan dapat menghasilkan banyak uang dari menjual kacang kastanya. Dia melakukan riset soal kacang itu dengan mendatangi penjual kacang. Dia bertanya bagaimana memilih kualitas kacang yang bagus. Karena Top sangat serius dan percaya diri dengan apa yang telah direncanakannya, dia mencatat apa yang dikatakan penjual itu. Walaupun penjual itu sedikit marah karena ditanya-tanya terus oleh Top. Lalu dia mendatangi penjual lainnya untuk mendapatkan resep apa yang digunakan oleh para penjual kastanya itu. Dia akhirnya melakukan percobaannya sendiri dengan membeli beberapa karung kacang kastanya dan memanggangnya dengan mesin yang dibelinya itu. Dia memberikan kastanya buatannya itu kepada paman dan kedua orang tuanya. Dan hasilnya mereka sangat menyukainya. Top berhasil membuat kacang kastanya yang gurih dan nikmat. Top kemudian mencari sebuah lokasi di dalam sebuah mall untuk memasarkan kacang buatannya. Dan manajer mall itu mengatakan kalau masih ada satu lokasi kosong yang bisa disewa oleh Top. Karena merasa mall itu yang selalu ramai pengunjung, Top yakin kalau akan banyak orang yang membeli kacangnya. Keesokan harinya dia mulai berjualan di mall itu. Dia menyuruh pamannya untuk berjaga di booth miliknya. Top tersenyum puas dan bangga saat dia berhasil memajang barang dagangannya di mall itu. Di hari pertamanya, Top kaget karena hanya sedikit kacang yang terjual. Lalu dia mencoba mencari cara agar keberadaan kacangnya diketahui oleh pengunjung mall. Dia terinspirasi dari penjual sebelah yang mempromosikan dagangannya dengan berteriak-teriak sambil memanggil-manggil pembeli. Top kemudian menyuruh sang paman untuk melakukan hal yang sama. Saat berada di pasar, Top mendapatkan sebuah ide. Dia mengamati para penjual di pasar dan mencatatnya untuk diterapkannya di usahanya sendiri. Di pasar itu Top sedang berbelanja dengan pacarnya. Namun saat menghabiskan waktu bersama, dia ditelepon oleh pamannya. Pamannya mengatakan kalau kacangnya tidak laku sama sekali. Padahal mall sedang banyak pengunjung dan pedagang di sebelahnya juga ramai pembeli. Sang pacar marah kepada Top karena merasa diabaikan oleh Top yang sibuk dengan bisnisnya itu. Keesokan harinya Top mencoba menganalisa kesalahan pada usahanya. Dia merasa lokasi jualannya kurang strategis. Dia meminta ke manajer mall untuk berpindah lokasi yang banyak dilalui pengunjung mall. Manajer mall itu menawarkan tempat paling strategis di mall itu, namun dengan biaya sewa yang lebih mahal. Sang paman memperingatkan kepada Top untuk mendiskusikannya dengan orang tuanya terlebih dahulu. Namun seperti biasanya, Top tanpa pikir panjang menyetujui tawaran tersebut.
Top kemudian meninggalkan pamannya untuk mengikuti ujian di kampus. Saat mengikuti ujian di kampus, handphone Top kemudian berdering. Namun karena sedang ujian, dosen melarangnya untuk mengangkat telepon tersebut. Namun Top tidak peduli dan malah meninggalkan ujian tersebut. Sang paman memberitahukan kalau kacang dagangannya laris diserbu pembeli. Sang paman yang kerepotan melayani pembeli menelpon Top untuk membantunya. Top sangat senang karena dagangannya laris manis. Namun itu tidak cukup bagi Top. Dia mengatakan kepada pamannya kalau saja mempunyai lebih banyak cabang, maka omset yang dihasilkan akan menjadi berkali-kali lipat. Top pun langsung membuka cabang di pusat perbelanjaan lainnya dan membayar beberapa karyawan. Top bertemu dengan pacarnya dan menanyakan soal kelanjutan hubungan mereka. Karena akhir-akhir ini Top lebih sering sibuk dengan bisnisnya dan Top tidak memberitahukan soal bisnis itu kepada pacarnya. Lalu sang pacar yang khawatir soal masa depannya meminta Top untuk fokus ke kuliahnya saja. Manajer mall itu memberitahukan kepada Top kalau asap dari mesin panggangnya mengotori langit-langit mall tersebut. Manajer mall akan memutuskan kontrak sewa jika Top tidak bisa menyelesaikan masalah asap ini hingga keesokan harinya. Top bersedia memperbaiki plafon yang kotor itu dengan mengecat ulang hingga malam hari. Dan Pak Satpam terpaksa mengusir Top dari mall karena waktu sudah terlalu larut dan mall harus tutup. Top masih dengan kebiasaan lamanya, dia menyuap Satpam untuk memberinya waktu tambahan sampai dia selesai. Namun Satpam tidak mau menerima suap itu dan meminta Top keluar sambil membawa semua peralatannya. Top keluar dari mall itu sambil merasa kesal karena dia tidak bisa berjualan lagi di mall itu. Lalu ibunya memberitahukan kalau keluarganya akan pindah ke China untuk tinggal bersama kakaknya. Hal itu terpaksa dilakukan orang tuanya karena terlilit hutang dan rumahnya akan disita dalam waktu dekat. Ibunya memohon supaya Top mau ikut pindah ke China. Saat melakukan foto paspor, Top berubah pikiran lalu menghampiri kedua orang tuanya. Dia mengatakan kalau dia tidak ikut pindah ke China. Dia bilang akan tetap di sini bersama pamannya sambil melanjutkan kuliahnya. Sang ayah mengizinkan jika Top memang fokus pada pendidikannya di sini. Sang ibu sedih karena harus berpisah dengan Top. Begitupun dengan ayahnya. Ayahnya meminta maaf karena terpaksa harus pindah ke China karena kondisi ekonomi. Keesokan harinya Top mendapatkan kabar buruk karena diusir oleh pihak mall di semua cabangnya. Ditambah lagi rumah yang ditinggalinya disita oleh bank. Top bertemu dengan Liu kekasihnya. Liu marah karena jarang ditelepon. Top menceritakan semua yang terjadi. Lalu Liu mengajak Top pergi ke Chinatown untuk mencari makanan. Saat berada di dalam mobil, Liu mencoba menghibur Top. Liu yang baru saja pergi liburan membawa oleh-oleh camilan rumput laut. Top memakan camilan itu selama perjalanan dan mengatakan kalau rasanya sangatlah enak. Jiwa-jiwa bisnis Top langsung mengatakan untuk menjual camilan rumput laut itu. Lalu Top menjual semua gerobak dan mesin pemanas kacang miliknya. Dia menggunakan uang hasil penjualan itu untuk membeli bahan rumput laut. Dia bersama pamannya melakukan tes menggoreng rumput laut tersebut. Selama beberapa kali percobaan, rasanya tetap saja pahit. Mereka tidak kunjung mendapatkan rasa yang diinginkan. Hingga bahan rumput lautnya habis sama sekali. Karena persediaan bahan rumput laut habis, Top terpaksa menjual semua komputernya. Sang paman merasa bersalah karena buang-buang bahan senilai 100.000 bah. Sang paman mengatakan kalau dia tidak mau menggoreng lagi. Top meyakinkan pamannya untuk menggoreng saja sampai menemukan cara memasak yang benar. Saat itu sedang hujan deras. Top memanggil pamannya dan menyuruhnya untuk menggoreng lagi. Namun Top kaget melihat sang paman tergeletak di lantai dengan kondisi kepala berdarah. Top segera membawa sang paman ke rumah sakit. Saat pamannya dirawat, selanjutnya dia melanjutkan untuk menggoreng rumput lautnya. Namun setelah habis beberapa kardus, tampaknya rasa masih sama pahit. Hingga tidak ada lagi rumput laut yang tersisa di kardusnya. Sebelum Top pergi, dia menemukan satu kantong rumput laut di atas lantai. Kemudian dia menggorengnya. Tanpa disangka, rumput laut dari kantong itu mengeluarkan cita rasa yang gurih dan renyah. Top mencari tahu penyebabnya, dan ternyata rumput laut tersebut basah karena terciprat air hujan kemarin.
Ternyata cara menggoreng rumput laut supaya mengeluarkan rasa yang gurih dan lezat harus dibasahi terlebih dahulu. Top lalu membawa rumput laut buatannya untuk dibawa ke rumah sakit. Top meminta sang pamannya mencicipinya. Sang paman mengatakan kalau rumput laut itu sangatlah enak. Top menatap sang paman sambil terharu karena usahanya selama ini berhasil. Lalu Top kembali menyewa sebuah tempat di mall untuk menjual rumput lautnya. Dan kali ini dia tidak akan mendapatkan komplain lagi dari pihak mall karena tidak ada asap lagi yang dikeluarkan. Pelan-pelan dagangan Top mulai ramai pembeli. Top sangat senang dan bersemangat dan percaya diri kalau bisnisnya kali ini akan menjadi besar. Top mendapatkan telepon dari ayahnya. Sang ayah meminta Top untuk ikut dengannya sambil melanjutkan kuliahnya di China karena sang ayah dan ibunya kemungkinan besar tidak akan kembali lagi ke Thailand. Top sedih mendengar hal itu. Top yang memiliki tekad untuk membawa orang tuanya kembali lagi ke Thailand. Ayahnya memberitahukan kalau hutangnya sejumlah 20 miliar. Mendengar nominal itu, Top menjadi kaget, membayangkan bagaimana bisa dia melunasi hutang sebesar itu. Saat itu Top sedang stres karena masalah hutang keluarganya. Lalu dia teringat sebuah mata kuliah bisnis dari dosennya yang dahulu dia rekam. Dia mendengarkan kembali kaset itu sambil berharap mendapatkan sebuah motivasi dan inspirasi. Namun karena baterai Walkman-nya habis, dia pergi membeli baterai di minimarket 7-Eleven. Lalu tiba-tiba Top mendapatkan sebuah ide untuk menjual rumput lautnya di 7-Eleven. Dia berlari kembali untuk meminta kontak manajer 7-Eleven. Lalu menelponnya dan bertanya bagaimana caranya bisa menjual produknya di 7-Eleven. Top lalu pergi ke kantor pusat sambil membawa sampel produk rumput lautnya. Di toilet dia berlatih untuk mempresentasikan keunggulan produknya. Dia memilih kalimat yang menarik agar produknya bisa diterima. Setelah berjam-jam menunggu untuk panggilan, Top diberitahukan kalau manajer sedang ada rapat. Jadi Top harus menunggunya lebih lama lagi. Akhirnya Nyonya Pu datang menemui Top. Dia hanya memiliki waktu yang mepet, jadi Top langsung menunjukkan produk rumput lautnya kepada Nyonya Pu. Nyonya Pu mengatakan kalau produk tersebut belum siap karena kemasannya yang kurang menarik, ukuran yang terlalu besar, juga harganya yang terlalu mahal. Esoknya Liu, kekasih Top, mengunjungi rumahnya. Dia kaget kalau rumah Top disita. Liu meminta Top untuk berhenti melakukan bisnisnya dan fokus melanjutkan kuliahnya. Liu mengatakan kalau orang tuanya bisa membantu Top. Mendengar itu Top menjadi marah. Dia merasa tidak perlu dikasihani. Dan Top kecewa karena Liu tidak pernah mendukung apa yang dilakukannya selama ini. Top mendengarkan kritikan dari Nyonya Pu, kemudian dia mendesain kemasan snack rumput lautnya agar terlihat menarik. Lalu dia membawa kembali produknya untuk ditunjukkan kepada Nyonya Pu. Karena Nyonya Pu sedang sibuk, dia harus menunggu selama seharian di kantornya. Namun karena dirasa terlalu lama, Top memutuskan untuk kembali pulang. Top meninggalkan snack rumput lautnya di dalam sebuah lift. Para karyawan 7-Eleven yang sedang naik lift melihat sebuah snack di bawahnya. Beberapa karyawan mencobanya dan sangat menyukai snack rumput laut milik Top. Salah satu karyawan bahkan membagikannya ke teman-temannya. Nyonya Pu kebetulan melihat snack di lift itu, kemudian dia mengambilnya. Esokan harinya Top mendapatkan panggilan dari Nyonya Pu. Dia diberitahukan kalau produknya lulus dan akan disebarkan di 3.000 cabang 7-Eleven di seluruh dunia. Selanjutnya, sebelum 7-Eleven menyetujuinya, pihaknya akan memeriksa kelayakan pabrik sesuai standar dari mereka. Top kemudian mengunjungi sebuah bank dan bertemu manajer bank itu untuk meminta pinjaman yang akan digunakan membangun pabrik. Namun permintaannya ditolak karena umurnya yang masih 19 tahun. Juga riwayat hitam orang tuanya di bank tersebut. Top yang putus asa berteriak-teriak di mobil untuk melepaskan kekesalannya. Dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke Cina untuk tinggal di sana. Top lalu menjual mobil kesayangannya. Dia juga ingin mengambil kembali kalung jimat yang digadaikannya dahulu. Namun sang pemilik toko pada saat itu menganggap Top telah menjualnya. Top yang merasa ditipu menjadi marah lalu mencoba merebut jimat itu dari leher pemilik toko.
Sang pemilik toko pun marah dan menodongkan pistol ke arah Top. Top yang ketakutan pun pergi berlari. Top teringat ayahnya masih memiliki gedung kosong yang sudah tidak terpakai. Dia memanfaatkan gedung itu untuk dijadikan pabrik. Top tidak sengaja melihat Liu di stasiun kereta. Dia rindu ingin menyapanya, namun Liu sudah bersama kekasih barunya. Top sedih melihat kejadian itu. Setelah berhari-hari pengerjaan, akhirnya pabrik Top telah siap digunakan. Tiba saatnya Nyonya Pu bersama temannya datang mengunjungi pabrik Top untuk memeriksa kelayakannya. Nyonya Pu mengatakan kalau sebenarnya pabrik Top belum memenuhi standar mereka. Dia mengatakan neon lampu yang tidak memiliki penutup dapat menyebabkan debu jatuh di makanan. Lalu selokan air di bawah tempat memasak juga tidak berpenutup. Dan Nyonya Pu menjelaskan banyak hal yang masih belum memenuhi kelayakan. Lalu Nyonya Pu mengatakan akan memberitahukan hasilnya melalui surat faks. Sang paman yang merasa pesimis meminta Top untuk menyuapnya. Namun Top yang sudah insyaf mengurungkan niat tersebut. Walaupun belum mengetahui hasilnya, Top tetap memperbaiki semua yang dikatakan oleh Nyonya Pu, dan dia akan tetap memproduksi 72.000 kemasan untuk dikirim ke gudang 7-Eleven. Tiba waktunya dia menerima surat hasil dari pemeriksaan, dan tanpa disangkanya ternyata pabriknya lulus uji kelayakan. Selanjutnya dia akan mengirimkan ke gudang 7-Eleven. Ini merupakan kesempatan terakhirnya. Jika dia terlambat dalam pengiriman, bisa jadi dia akan gagal. Sebelum berangkat, dia memeluk pamannya. Dia berterima kasih dan meminta doa dari pamannya agar perjalanannya selamat sampai tujuan. Akhirnya Top sampai di lokasi lalu menemui petugas pengiriman. Petugas itu mengatakan Top sedikit terlambat, tetapi beruntung petugas itu masih memberikannya toleransi. Top harus bergegas memindahkan produknya ke kontainer pengiriman. Setelah semuanya selesai, Top menelepon ayahnya. Sambil menangis, Top mengatakan kalau ayah dan ibunya bisa kembali lagi ke Thailand. Itulah akhir dari film ini, sebuah kisah nyata yang sangat menginspirasi bagi kalian yang ingin memulai sebuah usaha. Agar jangan mudah menyerah, karena saat kalian menyerah itu artinya game over alias permainan selesai. Terima kasih telah menonton dan nantikan alur film selanjutnya.